Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Permada Noman Ahab, PM 211200038, kelas SIS 2101. Oke, di sini saya akan menjelaskan ialah 1. Pengertian arsitektur dan organisasi komputer. 2. Komputer dan evaluasi kinerja komputer. 3. Unit pengolahan tengah atau CPU. 4. Memori. 5. Set interaksi. 6. Bahasa assembly. 7. Modul. 8. Sistem bus. 9. Operasi aritmatika. 10. Sistem informasi. 11. Penjadwalan proses. Oke teman-teman, langsung saja. Pengertian komputer. Komputer, makna komputer ialah yang diartikan untuk menghitung, menganalisis, dan melakukan proses pengolahan logika dan menyelesaikan suatu masalah. Organisasi komputer. Organisasi komputer ialah terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem informasi dan mewujudkan aspek arsitekturnya. Dalam mempelajari bagian-bagian yang terkait dengan unit operasional komputer dan berhubungan antara komponen sistem komputer, contohnya ialah sinyal kendali, antarmuka, atau interface, juga memori. Arsitektur komputer ialah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer yang difokuskan terutama mengenai bagaimana CPU akan bekerja dan mengenai cara pengaksesan data dan alamat dari dan ke memori cache, ROM, hard disk, dan lain sebagainya. Arsitektur ridge yang disebut dengan redup atau pengurangan. Ridge awalnya menawarkan instruksi yang lebih kecil dan mudah diatur dibandingkan dengan mesin ridge. Mesin ridge saat ini paling gencar dikembangkan karena ide awalnya adalah untuk menyediakan satu set instruksi minimal yang bisa melaksanakan semua operasi penting yang memindahkan data, operasi ALU, dan percabangan. Arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard ialah arsitektur komputer dengan fisik penyimpanan terpisah dan sinyal jalur untuk instruksi dan data. Istilah ini berasal dari Harvard Max 1, komputer yang berbasis relay, yang disimpan petunjuknya pada menekan pita 24 bit lebar dan data dalam counter elektromekanis. Arsitektur CISC ialah kumpulan instruksi komputasi atau kompleks. Adalah sebuah arsitektur dari set instruksi komputer di mana setiap instruksi akan menjalankan beberapa operasi tingkat rendah seperti pengambilan dari memori, operasi aritmetika, dan penyimpanan ke dalam memori, semuanya sekaligus hanya di dalam sebuah instruksi. Rincian memori. Secara khusus, kata lebar waktu penerapan teknologi dan alamat memori struktur bisa berbeda. Beberapa sistem instruksi dapat disimpan dalam read-only memori sementara memori data umumnya memerlukan read-write memori. Dalam beberapa sistem ada lebih banyak memori instruksi dari memori data sehingga alamat instruksi yang lebih lebar dari alamat data. Arsitektur Lugen ialah yang dirancang untuk menciptakan beberapa superkomputer generasi berikutnya untuk mencapai kecepatan operasi petaplot, yaitu 1 peta sama dengan 10⁻15. Dan pada 2005 dalam mencapai kecepatan lebih dari 100 teraflop, 1 tera sama dengan 10⁻12. Perbedaan arsitektur dan organisasi komputer. Organisasi komputer mencakup bagian yang terkait dengan erat dan unit-unit operasional, semisal dengan hardware, perangkat, interface atau antarmuka, memori, dan juga berbagai sinyal kendali.
Sedangkan arsitektur komputer ialah mencakup atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer atau penggunaannya. Semisalnya, kumpulan instruksi, aritmatika yang digunakan, teknologi pengalamatan, mekanisme atau I/O. Masuk kita dengan komputer dan evaluasi kinerja komputer. Evaluasi kinerja komputer terus mengalami perkembangan, khususnya pada komputer. Komputer sendiri sering dikenal berfungsi sebagai alat untuk menghitung atau melakukan operasi aritmatika. Komputer generasi pertama ialah ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, merupakan komputer yang sangat legendaris, dirancang oleh John Motley dan John Price-Packer. Komputer ini dirancang di Universitas Pennsylvania yang memiliki berat 30 ton, yang berusuh lebih dari 18.000 tabung vakum. Komputer ini rata-rata mengkonsumsi daya hingga 140 kW. ENIAC ini memiliki kemampuan operasi penjumlahan hingga 5.000 operasi tiap detik. Komputer generasi kedua ialah merupakan DISC PDP. DISC PDP merupakan singkatan dari Equipment Corporation Programmable Data Process 1. Ken Olsen dan Harlan Anderson mendirikan perusahaan bernama DEC pada tahun 1957 dalam memproduksi mesin 18 bit pertama kali. Komputer generasi ketiga ialah IBM, memproduksi sebuah komputer mainframe dengan nama IBM, diberi nama 360 karena komputer ini desain memiliki kemampuan melakukan operasi satu lingkaran penuh atau 360 derajat, yang dibuat pada tahun 1964 menggunakan teknologi IC sebagai rangkaian. Generasi kelima. Komputer generasi kelima ditandai dengan teknologi paralel networking, sudah mengenal adanya internet, berawal dari sebatas antar universitas, namun karena teknologi yang semakin maju, kini dunia terasa tidak ada batas jarak dan waktu. Komputer generasi keempat ialah dirilis pada tahun 1970, mulai menggunakan teknologi chip, LCD dan memori, utama bagi kecepatan tinggi menggunakan chip silikon tunggal. Masuk kita unit pengolahan tengah atau CPU. CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit atau dalam Wikipedia. CPU adalah perangkat keras atau hardware yang memiliki tugas utama untuk memproses data atau perintah yang masuk di komputer. Adapun komponen CPU yang memiliki beberapa bagian dan komponen. CPU untuk bisa bekerja memiliki beberapa komponen. Di dalam CPU terdapat beberapa jenis komponen yang saling terhubung satu dengan yang lainnya untuk menerima perintah dan memprosesnya. Sebagai berikut. 1. Unit kontrol. Komponen CPU pertama adalah control unit atau unit kontrol, yaitu pusat pengendalian komputer. ALU. Yang kedua ya ALU, satuan aritmatika dan logika. Bagian kedua dari CPU adalah ALU atau Arithmetic Logical Unit. Ini memiliki peran untuk melakukan operasi pada aritmatika dan logika yang telah diinstruksikan oleh unit kontrol. Yang ketiga, register. Komponen ini merupakan alat untuk penyimpanan kecil. Ia memiliki kecepatan akses yang cukup cepat berguna sebagai media penyimpanan data atau instruksi yang diproses. Fungsi CPU ialah untuk menghubungkan berbagai peralatan peripheral termasuk perangkatan input, output, dan unit penyimpanan tambahan pada komputer. Pertemuan yang memori. Memori adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk penyimpanan
menyimpan informasi untuk penggunaan langsung dalam komputer atau perangkat keras, komputer, dan perangkat elektronik digital yang terkait. Kata memori sering sinonim dengan kata penyimpanan utama atau memori utama. Dalam bahasa Inggris, sinonim kuno memori atau store. Jenis-jenis memori. ROM, read-only memory. Penyimpanan yang bersifat permanen dan data di dalamnya tidak dapat dimodifikasi. Dengan kata lain, ROM hanya bisa diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi. ROM tidak termasuk dalam kelompok perangkat keras komputer yang berupa chip memori semikonduktor yang mana isinya hanya bisa dibaca saja. RAM. RAM adalah hardware di dalam perangkat gadget seperti komputer, smartphone, dan laptop. RAM berfungsi sebagai penyimpanan data sementara atau memori serta berbagai instruksi program dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. CMOS ialah Complementary Metal Oxide Semiconductor, adalah chip dari rangkaian terintegrasi yang digunakan di RAM statis, pengontrol mikroprosesor, dan sirkuit logika digital lainnya. Cache memori. Cache memori adalah jenis memori yang memiliki ukuran kecil, bersifat sementara, dan berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sering diakses. Fungsi memori ialah menampung instruksi atau program dari peranti masukan atau dari peranti pengingat sekunder, menyimpan daya hasil pemrosesan ALU, menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU. Set instruksi. Adapun set instruksi ialah biasa disebut dengan Instruction Set Executor atau disingkat jadi ISA. Adalah sekumpulan instruksi yang dapat dimengerti dan dapat dijalankan oleh CPU berdasarkan tipe dan struktur. Elemen set instruksi. 1. Operation Code. Operation Code atau sering disebut dengan opcode adalah suatu kode yang berisi perintah yang digunakan untuk menentukan dan menjalankan operand atau operasi matematika tertentu. 2. Source of friend reference. Source of friend reference ialah suatu sumber instruksi yang digunakan untuk melibatkan sejumlah operand atau operasi matematika. Desain set instruksi. Desain set instruksi ialah suatu rancangan set instruksi yang melibatkan beberapa aspek, yaitu kelengkapan set instruksi, ortogonalitas, yaitu sifat independensi instruksi, kompatibilitas serupa source code dan objek kode. Elemen set instruksi. Sekarang kita akan membahas bahasa assembly. Bahasa assembly merupakan jenis bahasa pemrograman yang ada pada generasi kedua. Bahasa assembly ini juga dinamakan sebagai bahasa rakit yang merupakan bahasa yang digunakan untuk komputer. Contoh program. Manfaat bahasa assembly ialah membuat seseorang menjadi lebih paham cara OS, prosesor, dan BIOS saling bekerja sama. Seseorang dapat lebih mengetahui proses instruksi, data, dan cara proses menjalankan instruksi, menyederhanakan tugas kompleks perangkat keras, menurunkan kebutuhan memori, menurunkan waktu eksekusi yang dibutuhkan, memahami jauh lebih tentang apa yang terjadi di dalam komputer. Modul atau IEO. Pengertian modus atau IEO merupakan peralatan antarmuka atau disebut interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Masalah I/O. Terdapat beberapa alasan kenapa piranti-piranti tidak langsung berhubungan dengan bus sistem komputer, yaitu
1. Beroperasinya metode operasi peranti peripheral sehingga tidak praktis apabila sistem komputer harus menangani berbagai macam sistem informasi peranti perihal. Kecepatan transfer data peranti perihal umumnya lebih lambat daripada laju transfer pada CPU maupun memori. Format data dan panjang data pada peranti perihal seringkali berbeda dengan CPU, sehingga perlu modul untuk menselaraskannya. Fungsi utama I/O ialah sebagai peranti antarmuka ke CPU dan memori melalui bus system. Sebagai peranti antarmuka dengan peralatan perihal lainnya yang menggunakan link data tertentu. Pertemuan ke-11 yaitu ialah sistem bus. Sistem bus merupakan sistem di mana komponen-komponen dalam sebuah komputer terhubung dengan baik untuk mengerjakan tugasnya. Maksudnya seperti CPU, memori, perangkat I/O yang saling terhubung menjalankan fungsinya dengan baik. Jenis-jenis sistem bus. Jenis sistem bus terbagi dua macam, yaitu dedicate bus dan multiplex bus. 1. Adapun dedicate bus ialah merupakan bus yang khusus menyalurkan data tertentu saja. Bus ini mempunyai kelebihan, yaitu kecepatan yang tinggi, akan tetapi juga mempunyai kelemahan, yaitu membutuhkan saluran yang banyak. Sedangkan multiplex, informasi yang berbeda, baik itu data, alamat, dan sinyal kontrol dengan cara multiplex. Keunggulan dari bus ini yaitu tidak memerlukan saluran yang banyak, akan tetapi mempunyai kelemahan, yaitu kecepatan rendah. Pertemuan ke-12 yaitu ialah operasi aritmatika. Operasi aritmatika merupakan operasi dasar bilangan dalam aritmatika. Perkalian. Menurut Pendewell 2003 dalam buku pengembangan pengajaran matematika sekolah dasar dan menengah, perkalian merupakan hasil penjumlahan berulang. Adapun sifat perkalian tersebut ialah perkalian asosiatif. A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Perkalian komutatif sama dengan A kali B sama dengan B kali A. Distribusi penjumlahan ialah sama dengan N kali buka kurung A tambah B tutup kurung sama dengan N kali A tambah tutup kurung buka kurung N kali B. Pembagian. Pembagian dibagikan sebagai sekumpulan benda yang dibagikan X. Lalu benda dibagi dengan jumlah yang sama dengan kelompok Y. Cara membaginya pun dilakukan secara berulang sebanyak Y hingga habis setiap dilakukan pembagian rata semua ke semua kelompok. Untuk lebih jelasnya perhatian contoh berikut. 4 bagi 5 sama dengan 8. Pada soal di atas terdapat 8 kali pengambilan angka 5 hingga habis pada bilangan 40. Setiap kali pengambilan dibagi rata ke dalam 5 kelompok. Penjumlahan. Terdapat beberapa sistem informasi penjumlahan antara lain sebagai berikut. Himpunan semua bilangan real tertutup operasi penjumlahan. Untuk setiap real A dan B, maka A tambah B merupakan bilangan real. Operasi penjumlahan bersifat komutatif, yakni untuk setiap bilangan real A dan B, maka berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Contoh, 5 tambah 6 sama dengan 6 tambah 5. Pengurangan. Operasi pengurangan merupakan lawan dari operasi penjumlahan. Misalnya, 8 dikurangi 2 memiliki arti yang sama dengan 8 dikurangi dengan lawan 2. Jika divisualisasikan dalam bentuk angka, diperoleh hanya hasil berikut. 8 kurang 2 sama dengan 8 tambah min kurang 2 sama dengan 6. Rumus di atas berarti setiap bilangan A dan B berlaku A kurang B sama dengan A tambah minus B. Pertemuan ke-13, sistem informasi. Sistem informasi adalah perangkat lunak, sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem.
macam-macam sistem informasi komputer, ialah DOS, Windows, Linux, Mac OS, dalam smartphone atau handphone, Java, Symbian, BlackBerry, Android, iOS. DOS, sistem operasi DOS adalah Disk Operating System, merupakan salah satu software yang termasuk dalam golongan sistem informasi. Disk Operating System dipakai pada media penyimpanan disk, baik disket maupun hard disk. Beberapa produk DOS sampai saat ini adalah DOS 1, DOS 2, DOS 2, DOS 3.0, DOS 3.1, DOS 3.2, dan DOS 3.3, DOS 4.4, dan DOS 5.0, DOS 6.0. Pertemuan ke-14, penjadwalan proses. Penjadwalan CPU didasarkan pada CO yang menggunakan proses multiprogramming. Dengan cara mengalihkan kerja CPU untuk beberapa proses, maka CPU akan semakin produktif. Pada multiprogramming, selalu akan terjadi beberapa proses berjalan dalam suatu waktu. Sedangkan pada monoprogramming, hal ini tidak akan terjadi karena hanya ada satu proses yang berjalan pada saat itu. Ada 4 keadaan yang menjadi pertimbangan bagi penjadwalan oleh CPU, yaitu 1. Pada saat proses berpindah dari keadaan running ke waiting. 2. Pada saat proses berpindah dari keadaan running ke ready. 3. Pada saat proses berpindah dari keadaan waiting ke ready. Pada saat proses berhenti, jika model penjadwalan yang dipilih adalah keadaan 1 dan 4. Maka ini disebut dengan non-preemptive. Sebaliknya juga yang digunakan adalah keadaan 2 dan 3. Maka disebut dengan preemptive. Dispatcher. Dispatcher adalah suatu modul yang akan memberikan kontrol pada CPU terhadap penyaksian proses yang dilakukan selama short-term scheduling. Proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. AWT dari algoritma ini cukup besar. Mungkin sampai sinilah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.